Pemirsa, polisi telah menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Penyelidik telah mengamankan telepon genggam yang terdapat postingan penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan Joseph Suryadi. Sebelumnya Joseph Suryadi melapor ke polisi bahwa ia kehilangan ponsel setelah viral tagar tangkap Joseph Suryadi di media sosial. Rupanya tersangka berbohong kepada polisi dan penyelidik saat ini sudah mengamankan barang bukti telepon genggam yang disembunyikan oleh tersangka di gudang. Sebelumnya Joseph Suryadi menjadi incaran netizen setelah postingannya yang mengandung unsur sara viral di media sosial. Dan pemirsa, bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi banyaknya kasus-kasus penodaan agama? Telah terhubung dengan kami Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Selamat malam Pak Amir Syah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir Syah, bisa dibilang dengan adanya teknologi, media sosial dan lain sebagainya, ini penebar kebencian, penista agama, kemudian orang-orang yang memang berusaha untuk memecah belah persatuan di Indonesia ini menjadi lebih mudah. Enggak, kalau bisa pakai. Jadi ada dua hal ya. Pertama, kemajuan teknologi harus kita jadikan sebagai media untuk mempercepat transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan etika budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu pertama. Dan yang kedua, yang faktanya kita lihat sekarang adalah justru sebaliknya, yaitu belum sepenuhnya kemajuan teknologi untuk melakukan transformasi ilmu pengetahuan, budaya, etika yang terdapat di masyarakat. Karena itu Joseph Suryadi salah satu contoh di antara yang kita sangat menyesalkan ya, bahwa apa yang beliau lakukan lewat ponsel justru tadi yang awalnya ingin melaporkan tapi faktanya justru sebaliknya, yaitu adanya kebohongan. Nah, karena itu kita mengapresiasi kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ya segala macam bentuk penistaan agama yang terjadi di tengah masyarakat. Ini baru salah satu contoh. Banyak daftar panjang yang ada di masyarakat. Justru harus kita minta kepolisian secara profesional ya untuk mengusut tuntas. Silakan. Baik, Pak Amir Syah, sejauh ini banyak sekali orang-orang yang seperti Joseph Tambunan ini, salah satunya bisa dibilang riding the wave. Joseph Tambunan ini mengomentari terkait dengan memang kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang guru di sebuah pesantren di Bandung. Ini ia lakukan kemudian berusaha untuk menjadi viral. Banyak sekali orang-orang yang memang membuat sensasi entah bagaimana caranya, seperti penghinaan yang dilakukan oleh Joseph Tambunan. Dari MUI sendiri bagaimana menyikapi hal ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa kejahatan baik dalam bentuk penyalahgunaan media, ponsel, termasuk juga penyalahgunaan dalam bentuk penyimpangan atau pelecehan seksual, itu memang kerap kali muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah bagaimana media mestinya harus dijadikan sebagai alat transformasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya kita sangat mengecewakan ya, bahwa penyalahgunaan itu tidak terkecuali digunakan oleh berbagai pihak, tokoh yang notabene mestinya menjadi contoh teladan, tapi justru prakteknya menyimpang. Nah, karena itu kita sangat sekali lagi menyesalkan ya, dan meminta kepada para penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya yaitu proses hukum dalam rangka untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam rangka menimbulkan efek jerah. Baik, itu dia Pak Amir Syah. Banyak sekali orang menggunakan narasi-narasi kebencian, bahkan dengan bahasa-bahasa yang cenderung tidak sopan untuk kemudian mendapatkan popularitas.
termasuk mereka yang sebenarnya dikenal dekat dengan agama. Sejauh ini tadi Anda berbicara soal penegakan hukum, Pak Amirsyah. Nampaknya sejauh ini hukuman penjara hitungan bulan atau bahkan 1 sampai 2 tahun ini rupanya tidak cukup membuat jerak, karena banyak sekali yang hanya dengan minta maaf kemudian selesai kasusnya. Ya, oleh karena itu menurut hemat saya ada 2 hal yang harus dilakukan ya. Pertama di aspek hulu, yaitu pencegahan. Pencegahan dalam bentuk apa? Yaitu pemberian pemahaman bahwa narasi-narasi kebencian itu harus dihindari. Begitu juga narasi-narasi dalam bentuk provokatif, kebohongan ya harus dihindari, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum. Nah, yang kedua ialah harus dilakukan terus-menerus edukasi kepada masyarakat agar media betul-betul dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Yang ketiga adalah harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar apa? Agar narasi kebenaran itu menjadi milik bersama, milik kolektif, dan sekaligus kesadaran kolektif untuk bersama-sama membangun narasi kebersamaan, kedamaian, dan terhindar dari kebohongan, fitnah, dan adu domba. Baik, terima kasih Pak Amirsyah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsroom.